saat itu persoalannya tentunya ketika ditinggalkan oleh orang terdekat gitu. Oh, siapa? Boleh tahu? Suami, Oh, pasangan. suami. Ya. Ya, oke. Setelah persoalan tersebut gitu, justru saya mendapatkan banyak hikmah-hikmah, keajaiban-keajaiban yang bahkan gitu saya tidak mendapatkan hal-hal itu di saat dulu ketika masih rumah tangga itu lengkap seperti Oh, itu. gitu. Pelunasan dari bank gitu atas amanah yang pernah diambil di bank tersebut. Berapa waktu itu? Saya ingat ibu sebelum dianggap lunas amanah dengan bank. Amanahnya berapa puluh gitu ya. Berapa puluh juta. Intinya menjaga hubungan baik sama yang nagih ini gitu. Kemudian minta doa juga dari dia. Kita harus tetap memuliakan dia karena bagaimanapun kan dia bekerja. Jadi kalau ditagih jangan lebih galak daripada yang menagih seperti itu ya. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Kami kedatangan seorang guru yang juga merupakan pengamal mengenai rezeki, dan sudah pasti kalau pengamal mengenai rezeki, terutama CTMR ya, Certified Trainer mengenai rezeki, sudah pasti pernah mendapatkan keajaiban. Bahkan mungkin kita lihat nanti ya keajaibannya apa saja. Kita sambut saja narasumber kita hari ini, Ibu Eka Diana. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Wah, gitu. Bu, tadi sempat saya sampaikan Ibu seorang guru ya. Ya, Guru betul. apa tepatnya, Bu? Saya ngajar kimia dan juga kewirausahaan. Oh, kewirausahaan. Ya. Di apa? Di SMA? Di SMA. Oh, udah ada kewirausahaan ya? Ada. Ada. Oke, waktu saya belum ada soalnya. Berarti zaman dulu ya, dulu banget. Sekarang gitu. ada. Seorang guru, pengamal mengenai rezeki, apa latar belakangnya? Latar belakangnya tentunya biasanya itu diawali dengan sesuatu yang wow keren. Wah, keren. Wow keren gitu. Jadi emang saya suka belajar ya. Pokoknya belajar apa aja yang sifatnya positif kayak gitu saya suka gitu. Terus ini kok ilmunya deep banget gitu, deep banget. Terus menjawab seluruh persoalan gitu kan. Menjawab seluruh persoalan, jadi ngerasa nyaman dengan ilmunya. Akhirnya ya pelan-pelan saya belajar setahap demi setahap seperti Awalnya itu. penasaran berarti ya, dan suka belajar gitu. Suka ya, belajar. Ya, tapi kalau kita belajar, Bu, saya coba runut. Ibu tuh guru kimia. Ya. Eksakta banget. Gitu, gitu ya. Banget. Tapi kan mengenai rezeki ini tidak bisa hanya dipahami atau dengan logika. Kalau Ibu sendiri melihatnya gimana? Ya, jadi di Mahna Rezeki kan kita beradanya itu di dunia kuantum ya, di dunia kuantum. Sebenarnya kalau orang bilang ini kok eksak banget, sementara ini di luar logika ya. Kalau ditelaah lebih lanjut, enggak gitu. Logis enggak. juga sebetulnya. Ada ilmiahnya. Ada ilmiahnya. Ada ilmiahnya Okay. ya. Bagaimana dalam suatu benda itu kan ada molekul. Molekul itu ada atom. Atom itu ada proton, elektron, neutron seperti itu. Ya. Kemudian ada yang paling kecil itu namanya kuanta. Kuanta itu energi. Gitu. Nah, energi inilah ya yang di dalam ilmu magnet rezeki itu menjadi ibaratnya generatornya gitu. Generatornya nyambung gitu. Jadi kalau saya rasa ilmiah banget ya. gini. Bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan secara pengetahuan. Karena ilmu kuantum juga ada ya. Iya, fisika kuantum ada. Fisika kuantum ada juga gitu. Betul. Membahas hal yang sama kira-kira, Bu, pada ujungnya gitu. Ujungnya kita nanti kalau dengan sesama manusia ya, mungkin kita mainnya perasaan gitu. Kalau di ilmu magnet rezeki itu mainnya frekuensi, gelombang, gelombangnya gelombang energi, gitu. Harus seperti kita berhadapan, energi tertransfer atau tidak? Enggak juga. Oh, enggak ya? Enggak. Beda tempat, tidak saling melihat juga bisa? Bisa. Gitu. Tak terbatas ruang dan waktu bahkan. Sampai seperti itu ya? Sampai seperti itu. Bagi teman-teman mungkin yang tidak mempelajari fisika kuantum atau mungkin belum tahu satu sama terhubung kan, mana gitu ya, mungkin agak bingung gitu, bagaimana beda tempat dan sebagainya. Ya kalau kita Muslim kan doa aja bisa sampai, beda alam aja bisa sampai kan. Kita mau menafikan apa lagi gitu kan, memang ada gitu ya Bunda ya, seperti itu. Nah,
selain memang suka belajar dan mempelajari akhirnya mana rezeki, pernah dapat persoalan apa kira-kira yang kemudian bisa terselesaikan nih? Tadi kan Bunda Ibu sampaikan bahwa ternyata wah ini lengkap banget. Gitu. Lengkap banget, ya. Seperti apa? Tentunya tidak sedikit ya. Siapapun juga pastilah punya gitu persoalan dalam kehidupannya gitu. Cuman tergantung kita menyikapinya itu seperti apa gitu. Saya merasa ketika saya mendapatkan persoalan itu ibaratnya saya tuh udah dapat topangan dulu gitu, udah ditopang gitu. Ibaratnya pundaknya tuh udah ada yang ini nahan dari belakang gitu kan, dengan adanya ilmu ini gitu. Jadi ketika persoalan itu mendera atau kena ke saya gitu, agak lebih apa ya, penyelesaiannya itu nggak sampai berdarah-darah gitu. Iya. Dan yang paling tidak kecil saat itu persoalannya tentunya ketika ditinggalkan oleh orang terdekat gitu. Oh, siapa? Boleh tahu? Suami, pasangan. Suami. Ya. Oke. Jadi ibaratnya kayak burung patah sayap gitu, udah nggak bisa terbang lagi. Iya, betul. Dan semua teori-teori ilmu-ilmu yang ada selama ini dipelajari itu kayaknya begini ya ternyata gitu ketika kena persoalan itu. Tapi saya yakin bahwa ini tuh udah yang terbaik ya, udah skenario-nya Allah gitu. Udah yang terbaik untuk saya dan untuk anak-anak saya gitu. Karena setelah persoalan tersebut gitu, justru saya mendapatkan banyak hikmah-hikmah, keajaiban-keajaiban yang bahkan gitu saya tidak mendapatkan hal-hal itu di saat dulu ketika masih rumah tangga itu lengkap seperti itu. Iya. Boleh bilang sekarang lebih lebih nyaman secara hati ya, secara perasaan, secara emosional, secara spiritual, dan bagi saya itu keajaiban yang nggak bisa dinilai dengan nominal angka. Tidak harus selalu uang ya. Kadang-kadang itu jauh lebih besar bagi orang-orang tertentu termasuk Ibu waktu itu ya. Oke. Ibu sampaikan tadi berarti persoalan kan awalnya karena suka belajar. Persoalan datang itu sudah mulai mengenal rezeki sebelumnya ya. Iya. Gitu. Jadi bagi teman-teman juga ya, jangan nunggu persoalan datang dulu ya. Kalau mau mempelajari ilmunya tadi, meskipun bukan pembelajar, mungkin itu hal yang bisa membuat kita akhirnya lebih tegar, lebih sabar, lebih tenang ketika nanti suatu saat persoalan datang, karena ya manusia ya. Betul. Pasti ada persoalan-persoalan atau istilah saya itu masalah, ujian dan sebagainya, cobaan. Jadi lebih bisa menghadapinya tadi tidak berdarah-darah. Seperti itu. Bu, ketika pertama kali mengenal rezeki itu melalui apa sih dulu? Saya pertama kali mengenal itu dari kelas online ya. Jadi dari kelas online, di situ ada tentang ilmu finansialnya, literasi keuangan ala Ustadz Nasrullah kan. Jadi dijelaskan seperti itu. Itu jadi salah satu materi tuh oleh pembicara di kelas tersebut. Terus saya ini cari tahu ini siapa ya gitu. Ini siapa beliau ini gitu. Kemudian ketemu akhirnya Telegram. Di Telegram itu kan banyak audio ya. Audionya itu sangat-sangat relate gitu sama kehidupan kita sehari-hari. Dan beliau itu Ustadz Nasrullah menyampaikan dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti gitu. Bahkan analogi yang mungkin semua orang juga relate ya. Analoginya sederhana, padahal yang disampaikan itu ilmu tingkat tinggi. Berat gitu ya. Saya lihat gitu ya. Kadang perlu keimanan yang luar biasa dulu, tapi akhirnya sederhana, bisa dicerna ya. Dari sana audio di Telegram, kemudian sambil buka-buka YouTube-nya juga gitu. Jadi kalau udah ketemu sama ilmu mana rezeki itu tetap harus sering-sering juga untuk dengarkan audionya. Bahkan saya sampai tadi pagi juga masih gitu ya. Masih mendengarkan audio Ustadz Nasrullah, masih mendengarkan yang di YouTube, yang di Facebook, yang di kelas-kelas online. Dia kan juga ada rekaman seperti itu. Itu tetap harus kita tuh ngecas gitu. Ibaratnya baterai HP kan ya, kalau seharian dipakai sampai malam tentunya dayanya kan enggak dengan semua
persoalan yang kita kemudian hadapi, Iya. ada lagi urusan-urusan lain gitu ya. Betul. Itu perlu dicas gitu. Harus dicas. Nah, jangan lupa bagi viewer kami yang sering kali nonton YouTube ini juga mendengarkan audionya atau mencoba membaca bukunya, kami sudah share juga ya. Bukunya kan bisa di tag juga di check out di keranjang Shopee sebelah kiri Anda semua, di kiri bawah gitu ya. Perlu mempraktekkan. Harus. Karena Panas bilang dipraktekkan Iya, gitu ya. Ya. Tapi banyak sekali jurusnya, Bu. Banyak 101. 101. Nah, 101 jurus. kalau bicara jurus-jurus itu sebetulnya apa sih yang Ibu biasanya lakukan nih supaya viewer kami bisa, kan kadang gini viewer kami itu dari video-video sebelumnya, tolong dong caranya gimana gitu, entah LOP atau apa gitu. Iya. Nanti Ibu mungkin share beberapa jurus yang Ibu biasa lakukan. Betul. Supaya kami bisa mempraktekannya gitu. Seperti itu. Apa biasanya jurus yang Ibu suka? Beberapa jurus yang saya suka itu mulai dari LOP kan, kemudian merawat terumbu karang, kemudian juga menurunkan garis kebenaran. Menurunkan garis kebenaran. Iya. Oke, kita boleh cerita satu-satu nih. Boleh, Bu. boleh. Dari LOP dulu. Mungkin sekalian kita relatekan dengan yang dialami oleh Ibu Eka sendiri ya. Iya. Ketika menjalankan jurus itu, mungkin ada kombinasi dengan jurus lain juga gitu ya. Apa sih yang didapat? Keajaiban apa yang memorable yang mungkin bisa di-share ke audiens sebagai motivasi atau inspirasi? Yang pertama. Ya, jadi itu kan law of projection ya. Itu seperti kita memikirkan sesuatu gitu. Yang mana kalau misalnya kita itu mengurangi atau tidak ada dosa gitu, itu apa yang kita pikirkan jadi nyata. Gitu. Penghalangnya dosa gitu ya. Penghalangnya dosa. Jadi ibaratnya gelas gitu kan. Ini teko nih, siap ngasih kucuran air gitu kan. Allah tuh siap ngasih rezeki, siap ngasih keajaiban, siap kasih kelancaran, kemudahan. Tapi kita tutup nih, ya gelasnya itu ditutup. Nah, penutupnya itu adalah dosa. Nah, ketika belum dibuka nih, selama tutup gelas ini belum dibuka, itu nggak mudah gitu untuk mendapatkan kucuran rezeki dari Allah gitu kan. Gitu. Dan yang paling tidak mudah kita mendefinisikan dosa itu ketika letaknya tuh di dalam diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya dosa lisan itu kan terdengar gitu, dosa mata juga melihat. Tapi kayak ngebatin, berprasangka yang tidak baik, kemudian suudzon ya, itu juga termasuk dosa gitu. Tidak terasa dilakukan Tidak dan terasa. tidak terdengar orang lain, apalagi kita aja kadang nggak inget ya. Iya. Gitu. Itu yang tidak mudah ya. Itu yang sangat amat tidak mudah gitu kan. Karena nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah gitu kan. Jadi kalau saya memikirkan law of projection itu lebih kepada husnuzon kita kepada Allah seperti itu ya. Husnuzon itu berprasangka baik. Berprasangka baik. Berprasangka baik kita kepada Allah. Sebenarnya kan semua itu Allah akan kasih kan. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku seperti itu. Allah akan kasih sesuai dengan yang kita sangka. Cuman kita kadang tuh udah mindsetnya tuh udah yang nggak baik aja gitu, sehingga ya dapatlah nasibnya nggak baik. Coba masa kita balik sih gitu, nggak mungkin kayaknya. Iya, betul. Masa orang seperti saya gitu, itu udah termasuk salah satunya. Iya, termasuk. Ya. Iya, karena gini loh. Allah aja percaya gitu kan sama kita. Masa kita nggak percaya sama diri kita sendiri gitu. Iya, betul. Kita tuh dikasih ujian ini, ya dikasih persoalan ini karena Allah tuh udah yakin kita mampu untuk melewatinya. Tapi kita ngerasa, oh kok saya ya yang paling tidak beruntung di dunia, kenapa harus saya gitu? Kenapa bukan yang lain gitu? Kita udah tidak yakin gitu akan kepercayaan yang Allah berikan kepada kita bahwa kita tuh bisa kok ngelewatin hal tersebut gitu. Oke, itu law of projection. Jadi pikirkan apa yang kita inginkan gitu ya untuk terjadi dengan hidup kita, entah itu masalah uang, masalah kehidupan rumah tangga, anak atau apapun gitu, Ibu ya. Dan itu juga untuk perwujudannya gitu. Kita benar-benar menggunakan semua gitu, semua indera kita gitu kan. Jadi kita misalnya mau apa ini ya, kita mau apa? Saya pengen umroh gitu ya. Misalnya saya umroh nih. Jadi
doanya tuh bukan ya Allah semoga aku umroh tahun ini gitu. Doanya tuh diganti terima kasih ya Allah atas umroh yang kau berikan padaku Tahun seperti ini itu. gitu. Iya. Oh, oke. Jadi ya menganggap tadi memvisualisasikan berpikir itu terjadi ya. Itu udah terjadi. Gitu. Kemudian kita melihat gitu kan, kita melihat putaran tawaf di Ka'bah seperti itu. Kemudian juga kita telinga kita nih mendengar panggilan-panggilan seperti itu ya. Kemudian kita juga rasakan kayaknya air Zam-Zam tuh nikmat banget, sejuk banget ya. Kita rasakan dengan mengecap lidah kita seperti itu. Kemudian juga kita seolah-olah gitu dalam keadaan kita tuh lagi mencium Hajar Aswad seperti itu ya. Jadi kalau saya tuh kan di sejadah itu ada Ka'bah, sejadahnya tuh ada Ka'bah, kemudian ada gambar Hajar Aswadnya. Jadi tiap kali sujud itu saya merasakan bahwa saya tuh sedang mencium Hajar Aswad yang ada di situ gitu. Itu deepnya dapat gitu, feel-nya tuh dapat banget. Ya. Jadi kita harus emang memproyeksikan sesuatu itu dengan menggunakan kelima indera kita seperti itu. Oke. Dan Ibu pernah melopikan itu umroh dan dapat atau apa ya? Udah pernah kalau umroh ya. Untuk hal yang lain. Hal yang lain ya. Oke. Yang berkaitan dengan finansial seperti itu kayaknya mudah dan sangat gampang banget gitu. Ya, setinggi apa sih kita boleh LOP atau nggak apa-apa di luar nalar gitu. Sejauh apa kita boleh menginginkan sesuatu yang kemudian kita LOP-kan tadi? Ada batasan nggak sih gitu maksud saya? Sejauh apa? Sejauh prasangka kita kepada Allah gitu. Oke. Kemudian tapi kita harus punya rem juga nih bahwa segala sesuatunya itu atas izin Allah. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Cuman ya nggak apa-apa kita mau proyeksinya apa aja ya silakan ya terserah ya. Baik di bidang karir, di bidang finansial, di bidang hubungan, keharmonisan rumah tangga. Itu patokan yang baik pasti. Boleh silakan mau seperti apa proyeksinya gitu. Tapi kita juga harus punya rem bahwa segala sesuatunya itu semuanya itu kan atas izin Allah gitu. Oke. Jadi misalkan ada LOP, saya tadi ya, terima kasih ya Allah atas umrohnya di bulan September. Bisa bareng boleh. Pak Nasrullah. Amin. Kalau ternyata sekeluarga. Ya sekeluarga gitu ya. Kalau ternyata diizinkannya umroh sendiri ajaib, itu masih harus karena tadi izin Allahnya mungkin kita sendiri gitu. Karena skenario Allah kan, segala sesuatu yang ada di luar diri kita itu kan skenarionya Allah gitu. Saya ada di sini podcast sama Pak Dede juga skenarionya Allah seperti itu. Jadi ya kita pikirkan yang terbaik yang kita inginkan. Setelah itu ini juga yang kadang suka para insan mana rezeki itu nanya kok kapan ya, kok belum terjadi. Nah itu proyeksi kita jangan ditanyakan kapan gitu. Jadi kayak gini lah, misalnya saya mau ngasih nih ya, mau ngasih coklat gitu kan, terus ditanya mulu kapan sih coklatnya, mana coklatnya, kok nggak datang coklatnya, kan saya jadi nggak mau ngasih gitu. Tadinya saya pengen ngasih kan, ketika ditanya kayak gitu jadi ngerasa ya nggak usah aja lah kayak gitu. Gitu ya. Jadi kasarnya udah minta ya udah aja. Udah, gitu ya. Jadi kalau udah minta ya udah lepasin gitu, lepasin. Biar Allah yang urus gitu. Boleh gini gak sih Bu, apa termasuk mengkesa atau gak bisa kan, ya Allah terima kasih atas umrohnya tahun ini, belum terjadi ternyata, udah tahun depan ceritanya. Ya udah deh Allah tahun ini aja gitu. Atau kalau belum tahun depan deh gak apa-apa gitu. Enggak gitu juga ya prosesnya. Hasilnya nanti Allah akan kasih yang terbaik, baik dari segi kesempatan waktu ya, baik dari segi yang lainnya seperti itu udah rencananya Allah itu udah aja yang terbaik. Jadi kita juga harus kapanpun kita dikasihnya ya legowo gitu. Tapi kan kita udah pernah meminta itu gitu. Maksudnya jangan diubah-ubah, nggak usah diubah-ubah aja gitu, yakin aja gitu yakin. ya. Yakin aja. Saya tertarik dengan penjelasan Ibu tadi mengenai kita LOP itu berprasangka baik. Jangan ditanya. Jangan ditanya, betul. Kita akan dikasih kok gitu ya.
cuman tadi jangan ditutup oleh dosa tadi. Betul. Nah, seperti apa kita mengikis dosa yang menutup itu yang biasa dilakukan oleh insan mana rezeki atau pengamal mana rezeki? Apa sih yang dilakukan, Bu? Iya, jadi dosa itu kan cakupannya tidak kecil ya, cakupannya itu bahkan dari pikiran kita aja tuh udah bisa jadi dosa seperti Iya, itu kan, iya. kalau kita memikirkan yang tidak baik seperti itu. Jadi caranya kalau di Mahdi Rezeki itu satu dosa itu dengan satu sholat taubat. Oke. Seperti itu. Jadi ibaratnya dikalibrasi gitu sama sholat taubat. Ya, ketika misalnya melakukan dosa nih, saya melakukan dosa ke Bapak, ya udah saya sholat taubat untuk satu dosa gitu. Tapi kalau misalnya yang saya lakukan 3 dosa gitu, 3 kali sholat 3 taubat. salat taubat. Walaupun sebetulnya secara umum ya 1 sudah cukup gitu ya, tapi kan untuk memastikan kita betul nggak seperti itu? Kayaknya belum ini kalau pas. iya belum plong gitu. Saya juga ada yang tanya ini, Bu, sekalian saya tanya, gimana sih niatnya satu sholat tobat untuk dosa tertentu? Apakah niat sholat tobatnya berbeda? Nah kan Ibu pengamal nih sudah Iya. bisa melakukan satu dosa satu sholat tobat. Niatnya berbeda atau enggak sih dengan sholat tobat biasa? Niatnya ya kita dalam hati aja sama Allah, ya Allah aku melakukan sholat taubat ini ya untuk meminta ampunan darimu dan juga untuk meminta ridho dari beliau. Atas ya. dosa apa Ya, berarti ya? Oh. atas dosa apa ya? Itu penting. Misalnya dosa tidak tepat janji, misal Misalkan. satu, itu kan salah satu sholat taubatnya itu. Kemudian dosa yang lainnya misalnya gibah gitu ya. Misalkan, ya. Ini udah dua dosa gitu. Kemudian dosa yang ketiga, berkata dengan perkataan yang nadanya itu kurang enak didengar seperti itu. Satu orang nih ya 3 kali sholat taubat. 3 kali sholat Seperti tobat. itu. Niat sholat tobatnya sama seperti sholat tobat biasa gitu Iya, ya. Cuman tadi di dalam hati Cuman kita ada dalam tambahan hati, untuk iya. dosa mana gitu. Oh, Iya. oke. Jadi kayak kita bisa lakukan itu. Nah, tapi tadi mentang-mentang kita udah tahu ilmunya satu sholat tobat untuk satu dosa, jadi merasa aman, nggak apa-apa lakukan dosa lagi. Bukan gitu juga ya, Bu ya? Gak gitu WK. juga konsepnya. Berarti ya udah, berarti nasuha betul, nggak usah mengulangi Iya, lagi gitu ya. iya, Oh, oke. Kemudian kan kalau satu orang aja kita bisa beberapa kali sholat taubat, itu kita daftar list kita tuh berapa ratus orang gitu. Oh, Emang nggak iya. capek gitu sholat Iya, itu taubat kan terus. ada pertanyaan gitu capek. Iya. Dosa saya udah 50 lembar. Iya. Sholat tobat terus ya malah nggak sempat misalnya waktu umurnya nggak cukup misalnya gitu, Iya seperti betul. itu. Oh, Iya. gitu. Jadi Oke, kita oke. harus ingat akan list yang udah kita buat nih kepada si A, si B, si C gitu. Orangnya yang masih ada maupun yang udah tiada seperti itu dosanya yang kita ingat atau mungkin ada juga dosa yang kita nggak ingat tapi dia ingat gitu kan. Nah itu juga kita harus emang benar-benar hati-hati banget gitu. Selain hati-hati tadi membiasakan untuk tiap hari mungkin sholat tobat ya. Iya, Begitu ingat sesuatu langsung gitu. Iya. Mungkin di awal ada listnya banyak, tapi kalau benar-benar konsisten tidak menjaga tadi, tidak berbuat dosa lagi, ya akan makin sedikit ya. Akhirnya jadi kebiasaan gitu ya. Sekarang tuh udah nggak mikirin lagi listnya, tapi diupayakan gitu. Setiap hari itu melakukan sholat taubat. Oh gitu, oke Iya. oke. Walaupun misalkan saya di rumah aja dari pagi sampai sore gak ngapa-ngapain, nggak mungkin ada dosa, sholat tobat aja. Sholat taubat Atas aja. mungkin sesuatu yang kita tidak sengaja. Apalagi tadi apa? Ngebatin aja kan? Iya. Itu bisa kan? Sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain aja tuh belum tentu juga kita bebas dari dosa kok. Oh, oke. Misalnya Iya, kita nggak ngapa-ngapain nih, apakah saya bebas dari dosa? Oh enggak gitu. Ya saya kan belum melakukan yang maksimal untuk yang di Palestina, yang di Gaza gitu. Apa yang terjadi di sana? Saya di sini diem aja Diem gitu. aja. Ya bagi orang lain saya tidak melakukan dosa gitu ya. Tapi saya nggak melakukan apa-apa itu ya Iya. ke sana arahnya. Tidak melakukan apa-apa Tidak itu melakukan yang terbaik tidak untuk umat ini. Iya. Sama saja tidak mendukung gitu ya. Iya, seperti oke. itu. Gitu. Jadi biasakan. Jadi terlepas dari dosa kita ingat atau tidak, pokoknya Iya. tiap hari Tiap melakukan hari itu ya. aja Ya, untuk kalau- melakukan sholat taubat. Kalau perisainya atau tutupnya udah nggak ada, itu enak mungkin seperti panas ya, ngedip aja
terjadi gitu. Nggak panas, hati-hati kalau ngedip khawatir jadi gitu. Nah itu Iya. dari implementasi atau mempraktekkan dari Iya betul. jurus Eh, LOP ya, dan Iya, membuka law perisai of gitu ya. projection. Law Iya. of projection. Nah yang kedua sempat sampaikan terumbu karang tadi. Terumbu Itu karang, gimana tuh? ya. Jadi 3 titik keajaiban ya. 3 titik Mhm. keajaiban ini pasangan, Mhm. kemudian orang tua, mertua termasuk ya, orang tua, mertua, kemudian anak gitu. Jadi ini harus benar-benar dijaga yang di dalam ini dulu sebelum keluar gitu. Oke. Jadi kalau dia baik kok, dia orangnya ramah kok, dia orangnya apa-apa suka ngasih, tapi misalnya anaknya atau istrinya di rumah atau suaminya gitu merasa nggak nyaman atau merasa dizolimi, itu nggak bisa dibilang sebagai orang baik juga, seperti itu. Gitu. Jadi Iya. penting dulu ya tadi 3 3 titik keajaiban ya? itu. Oh, oke. Iya. Fondasinya di situ justru. Fondasinya di sana. Iya. Jadi kalau ke anak masih marah-marah tapi Iya. keluar kelihatan baik gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh justru itu ya dari dalam dulu, lingkaran Iya. dalam dulu ya. Saya Oke. juga kalau mau keluar, kalau mau ngajar, kalau mau ngisi acara gitu, kalau misalnya si adeknya belum aman, tanda kutip gitu, ya apapun akan saya lakukan. Iya betul, karena tadi 3 titik di dalam lingkaran Iya. kita dulu ya. Oke. Saya nanya, Dede, Dede ridho kalau apa? Dede ridho kalau mama beliin es krim gitu, ya udah saya cari es krim seperti itu. Oke. Jadi dirapiin dulu yang di dalamnya, baru nanti boleh keluar. Tapi satu hal lagi sih, kalau kita biasa melakukan itu, jadi sekitar kita juga memahami bahwa oh ternyata orang tua kita atau suami kita atau istri kita itu memang sangat concern terhadap kita. Itu satu hal yang yang ini juga sih, bagus juga, positif juga ya gitu. Iya. Jadi ya sedikit-sedikit melarang juga jadinya direview lagi kan. Oh seperti itu. Oke, jadi perlu ya itu. Walaupun 3 titik ini tidak mengamalkan atau tidak tahu mana rezeki. Kita tidak punya kuasa untuk mengharuskan gitu seseorang, termasuk keluarga kita atau orang terdekat kita menjadi pengamal mana rezeki, itu kita nggak punya kuasa gitu. Tapi paling tidak kita udah berupaya untuk diri kita sendiri gitu. Kita udah berupaya untuk diri kita sendiri, kemudian mencoba menjaga energi positif itu selalu gitu. Ya mudah-mudahan nanti Allah perkenankan gitu ya, orang-orang di sekitar kita, keluarga terdekat kita juga menjadi pengamal mahdi rezeki. Tapi jangan menjadi ngerasanya gini, saya kok pasangan saya nggak ini ya, nggak MR gitu ya, kok anak saya nggak MR. Jangan menyalahkan diri sendiri gitu. Oke. Iya. Seperti itu ya. Jadi tetap jalan, kita tidak punya kuasa atas perilaku orang lain, keinginan orang lain, tapi kita dari diri sendiri untuk memancarkan itu jadinya. Betul. Ya. Iya. Okay. Kalau gini ya, mungkin ya ada orang tua di luar sana yang saya sudah mencoba baik tapi anak saya masih aja ngelawan, anak saya masih aja kayak gini, itu tindakannya gimana nih? Realitas mungkin dialami ya oleh orang tua. Harusnya gimana kalau kita lama-lama juga udah sebulan 2 bulan saya baik-baik tapi kok dia masih kayak gini, apa tindakan kita? Ya itu ada kaitannya sama yang menurunkan garis kebenaran. Oke. Jadi dalam ilmu mahdi rezeki itu segala yang ada di luar kita itu benar, dan yang salah itu adalah kita. Gitu ya. Iya. Gitu. Kondisi aktualnya apapun tetap yang salah kita. Tetap yang salah kita. Gitu. Yang di luar itu benar, kemudian yang salah itu kita gitu. Kalau kita udah bisa mempraktekkan prinsip itu gitu kan, itu akan lebih mudah nanti untuk penyelesaian persoalannya gitu. Anak nih begini begitu ya kondisinya, wow keren banget misalnya. Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita mengevaluasi gitu sebagai orang tua apa yang sudah kita lakukan untuk anak kita, pendidikan apa yang sudah kita berikan untuk mereka gitu. Kemudian pernah ngomong hati ke hati gak sama anak seperti itu ya. Pernah belajar ilmu parenting gak sih gitu. Pernah berada di komunitas yang mensupport pola perkembangan anak gak gitu.
Kemudian pernah tahu nggak bahwa anak itu dan termasuk kita semua itu kan punya 5 mesin kecerdasan ya. Dan masing-masingnya itu kan kita harus tahu dia itu di Oke. pola yang mana gitu kan. Apakah kita udah termasuk orang tua yang memfasilitasi dari mesin kecerdasan yang dipunyai oleh si anak ini gitu. Jadi kan kalau manusia itu punya otak kiri, otak kanan, otak tengah seperti itu ya. Jadi kalau otak kiri itu ada otak sensing, ada otak thinking nih ya, lebih ke logika seperti itu. Kemudian di tengah itu otak insting, otak kanan itu ada otak intuiting sama otak feeling gitu. Nah, lima otak ini kita semua punya gitu. Oke. Tapi ada salah satu bagian otak yang paling sering kepake, yang menjadi leader dari bagian otak yang lain, sehingga dia dikategorikan sebagai misalnya insting. Salah ya. satu di antara itu Salah satu gitu. di antara Oh, 5 itu. oke. Dia dikategorikan otak kanan yang intuiting gitu. Dan itu harus tahu gitu selaku orang tua gitu. Oh, anak saya apa gitu ya. Jadi Karena pendekatannya tepat. iya Oke. itu nanti pengaruh ke pendekatannya. Ya, ya. Misal saya kasih contoh sederhana. Si anak saya kebetulan 2 itu feeling, satu feeling extrovert, satu feeling introvert. Ketika misalnya jatuh gitu ya, itu saya harus ya, walaupun jatuhnya nggak kenapa-napa nih, tapi saya tahu dia feeling, jadi saya harus elus-elus, kemudian saya harus sangat apa ya, Dek, ya Allah, Dek jatuh ya Allah, Dek kita ke dokter, Dek periksa dulu yuk, Dek ada darahnya nggak, Dek Iya, gitu. iya, iya. Jadi perhatian yang seperti itu mereka suka. Gitu, mereka suka ya. Sementara si kakaknya kan thinking ya, thinking introvert. Kalau misalnya di posisi yang sama jatuh, kakak jatuh ya, kakak coba kita periksa ke dokter. Apa sih mama? Kayak Iya, gitu. Iya. Jadi tidak bisa menerapkan cara yang sama ketika tadi anak menonjolnya di Iya, ini yang berbeda ya. nggak bisa, Oke. nggak Iya, bisa. iya. Kita harus sesuaikan mereka apa nih ya. Oke. Iya. Ibaratnya kayak kera gitu kan, itu kan memanjat ya, memanjat pohon. Nggak bisa dong disuruh misalnya berenang di laut Ya, seperti ya, ya. ikan, Ya, seperti ya. itu. Jadi emang harus sesuai dengan potensi genetik masing-masing Oh, seperti gitu, itu. ya. Terlepas dari caranya handle anak, jadi saya narik satu garis lagi, benang merah lagi tuh tadi. Ketika kita bicara mengenai jurus pengendali rezeki, yaitu menurunkan garis kebenaran, ya pokoknya yang di luar itu benar, kita salah. Ya. Kalau secara umum mentah-mentah kita telan, ya itu nggak logis, itu nggak sesuai dengan fakta. Ngapain kita ngaku salah? Tapi kalau dari penjelasan tadi berarti ya ternyata banyak sekali kita sebagai orang tua yang salah gitu ya. Salah apa? Salah kita tidak memahami ini, ini itu gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya logis juga gitu ya, Iya. bahwa kita harus introspeksi, intinya Betul. seperti itu ya Bu. Iya. Oh, oke. Luar biasa. Itu terumbu karang. Satu lagi deh Bu, virusnya. Tadi LOP, terumbu karang, apa lagi? Yang itu menurunkan garis Oh, kebenaran. tadi 3 itu ya. Itu Iya, termasuk menurunkan garis menurunkan kebenaran garis salah satunya. Jadi kebenaran. pokoknya apapun kondisinya udah turunkan gitu. Apapun kondisinya pokoknya saya aja yang salah gitu. Oke. Misalnya pas lagi antrian di minimarket tiba-tiba diserobot gitu ya. Itu yang salah bukan yang ibu-ibu yang nyerobot, tapi saya salah apa ya? Saya tadi di rumah belum apa ya? Saya ngapain gitu ya? Gitu. Oh mungkin saya nggak negor satpam ya atau apa ya? Jadi seperti itu. Jadi biarin aja kalau ada yang nyerobot. Itu udah skenarionya Udah Allah. skenarionya Allah. Iya, Gitu. segala Oke. sesuatu yang ada di luar kita itu udah skenarionya Allah. Jadi tinggal kita mikirkan kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak baik seperti itu kan, langsung aja introspeksi gitu. Oh saya oke. belum zikir pagi ya. Oh saya belum mendoakan ya gitu. berarti. Oh saya belum ngaji ya. Seperti itu ya. Terlepas misalnya kesannya seperti kita yang dizolimi, sebenarnya enggak sih. Enggak. Oke. Belum tentu salah kita ke orang itu yang nyerobot tadi ya. Enggak. Tapi ada hal lain yang Ada biasanya hal lain. kita lakukan belum kita lakukan misalnya. Iya. Oh, oke. Jadi ketika kita diserobot antrian itu udah Allah yang suruh ya. Iya. Dan mungkin itu pengingat ya, akhirnya kita berpikir atau mengingat-ingat. Saya belum apa ya, itu bagus Iya. juga sih ya. Yang akhirnya tadi kita nggak merasa bersalah, berdosa sampai kita di minimarket, akhirnya wah ada yang nyerobot. Apa yang saya lakukan tadi ke orang lain? Gitu, seperti itu ya. Oke, pengingat juga sih, luar biasa itu. Iya. Misalnya kayak di sekolah gitu ya. Ketika ada murid gitu yang berperilaku tidak jujur gitu. Ya
kita udah tahu ini beliau berperilaku tidak jujur dan teman-temannya udah kasih tahu, bukti udah jelas seperti itu kan, dan teman-temannya siap jadi saksi ya. Iya. Kalau nurutin ego gitu kan enak gitu marahin dia gitu. Iya. Oh, kamu udah nggak jujur ya, kamu melakukan ini ya Iya, gitu, dan ada bukti ya, dan Iya, teman-temannya support. Saya tuh sampai mikir gitu, belum saya tindak lanjuti di saat itu juga gitu, walaupun teman-temannya udah kasih masukan segala macam gitu. Saya mikir gitu, saya salah apa ya, kok sampai ada murid saya tuh yang nggak jujur seperti ini gitu. Kayaknya di kelas ini kurang pencerahan. Maksudnya pencerahan kan selain kita kasih materi belajar kan, kadang-kadang guru tuh juga suka kasih nasihat atau kasih motivasi. Kayaknya mungkin di kelas ini saya kurang deh kasih pencerahan ke mereka gitu. Kayaknya dia emang kurang saya perhatikan. Jadi akhirnya gak jadi tuh mau marah-marah ke murid, walaupun emang kalau secara ini dia yang salah gitu kan. Tapi coba introspeksi lagi, kayak saya yang belum maksimal untuk menjadi guru bagi dia seperti itu. Oke. Jadi kalau gitu di sekolah tuh boleh berlaku ini sekalian Enggak tanya juga nih gitu. sih. Enggak juga. Kalau memang ada aturannya dia dihukum apa, skorsing apa ya jalankan, tapi tidak harus disertai dengan memarahinya habis-habisan kayak gitu kan ya. Mungkin seperti itu ya Bu. Iya, kita kan intinya itu supaya anak ini kembali ke jalan yang lurus ya. Itu kan gak harus hatinya patah gitu. Gak harus juga dia dipermalukan di depan temannya ya. Bahkan kalau kita ngomong hati ke hati ke dia, itu akan jadi memori tersendiri bagi dia dan bakal diingat seumur hidup gitu. Dan itu justru pelajaran poin pentingnya lebih penting dari sekedar nilai kimia gitu. Nah Ibu kan CTMR juga guru. Apakah kalau guru-guru tuh mau mengajarkan nilai-nilai yang baik dari Mandiri Rezeki ini harus jadi CTMR ke muridnya nih di sekolah gitu ya? Sebenarnya nggak harus juga ya, nggak harus juga. Tapi kan kalau ilmu Mandiri Rezeki itu bisa dipelajari di mana saja dan oleh siapa saja gitu. Ilmunya sederhana, yang kompleksnya itu mempraktekannya gitu. Iya. Karena Panas bilang dipraktekan, ini mempraktekannya kompleks ya tidak. Iya. Oke. Nah kalau misalkan di level kita nih orang tua kan memang biasanya punya persoalan, kita ingin keluar dari persoalan ini sehingga kita nyari-nyari akhirnya ketemu Mandiri Rezeki misalkan, banyak yang seperti itu nih. Iya. Tapi bagi anak-anak ini ada kebutuhan gak sih, dan bagaimana membuat mereka tuh mau mengamalkan gitu Bunda? Apalagi misalkan SMA, bagaimana dengan SMP, bagaimana dengan SD nih? Iya. Berpikirnya aja mereka belum utuh atau apa, saya nggak tahu, nanti dijelaskan aja. Bagaimana menerapannya ke mereka? Ya, jadi Mandiri Rezeki itu seperti rumus ya, seperti pola gitu. Siapa yang mengikuti rumusnya, ngikutin polanya ya dapat hasilnya gitu. Siapapun, termasuk anak-anak gitu. Entahkah dia remaja atau anak-anak gitu. Dia proyeksi nih pengen apa gitu. Misalnya dia pengen punya sepeda seperti itu. Dan anak-anak itu kan sekat dosanya tuh beda sama orang dewasa, apalagi yang belum akil balik kan, dia nggak punya dosa kan, lebih jadi tipis, lebih tipis, iya. Jadi justru lebih cepat terkabulnya gitu untuk yang anak-anak. Jadi nanti tinggal orang tuanya aja support gitu, kemudian juga ada juga ya sekarang itu Mandiri Rezeki untuk remaja itu juga ada, nanti bisa disalurkan ke sana supaya ketemu komunitas yang sama nih energinya gitu. Oke. Keseharian Bu Eka sudah kita bahas, kemudian tadi kenapa belajar ilmu Mandiri Rezeki, ternyata tidak semua orang dapat persoalan besar dulu, ketertarikan dulu belajar, akhirnya sudah belajar dan sudah memahami, mempraktekkan, ada persoalan lebih tangguh lagi gitu ya. Kemudian kita sudah spill juga bagaimana jurus-jurus yang tadi dijelaskan oleh Bu Eka, bagaimana menerapkannya, dampaknya apa dan sebagainya. Cuman yang belum saya tanya dari narasumber itu adalah ada keajaiban yang luar biasa nggak? Walaupun tadi disampaikan ya di depan, ketenangan gitu ya. Jadi lebih lebih tegar dalam hidup, dan itu tidak bisa dinilai uang. Tapi kadang-kadang audiens kita sesuatu yang besar gitu. Ada nggak, kalau boleh di-share, apa sih yang pernah datang ke Bu Eka? Keajaiban kalau yang bentuknya nominal itu misalnya, bukan misalnya, emang maksudnya udah terjadi gitu.
pelunasan dari bank gitu atas amanah yang pernah diambil di bank tersebut gitu. Oh gitu, jadi amanah Di kalau bank. istilah saya hutang gitu ya ke bank. Tadi istilah Bu Eka adalah amanah ya, atau amanah rezeki. Bisa melunasikah atau dianggap lunas? Dianggap lunas, Oh dianggap lunas. Kok iya. bisa ya? Nah ini lagi banyak juga dari podcast sebelumnya bilang kok bisa tiba-tiba ngada-ngada gitu, halu dan sebagainya. Sebetulnya kan ya itu jalannya Allah ya. Iya. Tapi boleh diceritakan nggak prosesnya seperti apa? Iya, prosesnya emang harus menjalankan prakteknya ilmu mana rezeki. Jadi Bapak Ibu kalau sekiranya masih ada amanah di luaran sana gitu untuk ke penagihnya ya, terlepas apapun itu ya, DC atau apapun itu gitu, itu kita tetap harus memuliakan, tetap harus memuliakan. Jadi kalau ditagih jangan lebih galak daripada yang menagih seperti itu ya. Iya. Pagi Tetap ngilang aja. ya, nggak bisa dicari itu, nggak kemana-mana, nggak ketemu, jangan gitu ya. Iya nggak boleh gitu. Jadi kita harus tetap memuliakan dia karena bagaimanapun kan dia bekerja ya. Dia bekerja, dia mencari cari maisha untuk keluarganya ya dengan cara seperti itu. Ya kita pun juga harus sadar diri bahwa ya emang salah kita pernah ngambil amanah di situ gitu. Jadi kita tetap harus komunikasi yang baik. Komunikasi itu sangat harus memuliakan gitu, memuliakan. Jadi ditanya kabar ya jawab kabar baik. Kalau ditagih gitu, kalau bisa bayar. Kalau nggak bisa juga jangan keluar dari persoalan itu gitu. Tiba-tiba nggak ada gitu kan, dihubungi nggak ada, ya sampaikan aja kondisi realitanya seperti apa gitu. Kondisi keuangan lagi begini, misalnya kalau lagi jualan pendapatannya tuh kalau jualan sekarang tuh beda dengan yang dulu. Pokoknya jelasin sejujur-jujurnya gitu. Kondisinya seperti apa, sampaikan gitu. Intinya menjaga hubungan baik sama yang nagih ini gitu. Kemudian minta doa juga dari dia gitu. Oh minta doa juga. Ya doakan ya Mas ya, doakan ya Mbak ya, biar saya usahanya maju gitu, biar saya lancar gitu, supaya saya juga bisa bayar amanah ini secepatnya. Seperti itu. Oke, dan itu yang Ibu Eka lakukan juga gitu ya, karena langsung praktekkan kan gitu. Boleh tahu sedikit nggak berapa waktu itu? Saya ingat Ibu sebelum dianggap lunas amanah dengan bank. Amanahnya berapa puluh gitu ya. Berapa puluh juta. Berapa puluh, kemudian dilunasin itu sisanya tinggal di angka belasan deh. Tinggal di angka belasan, tapi tapi nggak bayar lagi. Nggak bayar lagi ya, dan tidak usah. Caranya adalah tidak boleh menghilang gitu ya. Enggak. Tetap hadapi, tetap memuliakan intinya. bahkan mendoakan mereka ya. Sekasar apapun mereka ke kita menagihnya, tetap doakan. Kayaknya itu tergantung kita deh. Oh justru tergantung kita. Jadi kalau kayak saya ditagih debt collector, dipaksa dan sebagainya gitu. Itu kalau kita bisa memancarkan energi positif gitu. Sejak awal berarti mereka baik kok. Oh gitu. Oke. Kadang kan kita udah ngebenteng duluan nih. Iya duluan, udah ngunci pintu duluan, itu bikin mereka juga mungkin emosi ya, gitu ya. Karena mereka kerja tadi ya. Betul, mereka kerja. Gitu. Oke. Jadi ya udah ngalir aja, katakan yang sejujurnya, muliakan mereka gitu, ajak masuk, kasih kopi, ajak makan gorengan apalah gitu ya. Ngobrol gitu kan. Ujung-ujungnya nanti mereka juga curhat. Saya juga ada di persoalan gitu. Jadi konseling gitu. Jangan-jangan mereka juga tidak jauh berbeda dari kita juga. Sama aja sebenarnya. Iya. Oke. Mereka berjuang untuk keluarganya juga. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi emang benar-benar energi positif kita tuh harus kita jaga supaya itu ibaratnya bisa menggetarkan vibrasi ke sekitar itu dapet gitu, sehingga mereka akan buat baik kembali ke kita. Seperti itu. Ini kehidupan ini kan up dan down ya, itu umum lah ya. Kayak roda berputar di atas di bawah, emosi juga di jalan sebagai. Gimana memaintainnya supaya tadi kita tetap positif sih Bu? Iya. Memang gak mudah. Gak mudah ya, saya alami juga soalnya. Iya. Bagaimanapun itu memang gak mudah gitu. Tapi dengan adanya komunitas itu sangat membantu. Komunitas ya. Dengan adanya komunitas, kita tetap berada di komunitas Mahna Rezeki. Kemudian kita terus mencari ilmunya seperti itu. Kemudian selalu terhubung dengan foundernya, dengan Ustadz Nasrullah seperti itu. Gitu.
walaupun udah ikut seminar, udah ikut trainingnya gitu, ya nggak apa-apa ikut lagi, ngecas lagi gitu, Ngecas lagi gitu ngecas ya. lagi nggak Iya, apa-apa. iya. Jadi berkumpul dengan orang-orang yang positif juga, Betul, membuat kita lebih positif, makin sangat, positif gitu ya. iya, karena Levelnya harus nanti dinaikkan juga kan ya. iya, Nah, misalkan kita udah sama-sama positif nih di kantor, heeh, perlu lagi mencari yang lebih positif. perlu. Perlu ya. Oh, Perlu, oke. iya, karena kan anak tangganya nanti makin naik Makin gitu, naik gitu dan ya. persoalannya bukan lagi persoalan yang ini, udah Oh, diganti udah sama beda Allah, lagi. persoalan beda lagi nih, Oh, beda gitu. lagi. Heeh. Oke, lebih berat gak sih biasanya? Eh, Iya Biasa seperti itu biasanya, ya, bungkus permen sesuai dengan iya, keajaiban yang akan datang gitu ya Bu Eka betul. ya. Tapi kan Hah? kita udah punya penopangnya Itu gitu, udah dia punya ya. ibaratnya pondasinya tuh udah kuat Udah gitu, kuat gitu. Tapi perlu juga tetap harus ngecas itu tetap. Oke. Bagi yang ingin join nih, saya mau join komunitas kan nggak masa langsung join dengan langsung kan panas juga mungkin waktu beliau tidak banyak gitu ya untuk apalagi ke viewer yang baru kenal Money Rezeki. Iya, Ibu Eka sendiri ada komunitasnya nggak? ada. 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 Apa? WA group atau di FB atau di mana? WA group WA group ada ya. pertemuan offline ada. Oke, oke. Kemudian tiap bulan kan kita mengadakan seminar dan training. Oh, oke. Insya Allah saya ikut berpartisipasi Ikut di di sana. sana juga. Oh, Iya, oke. Nah, WA group ini boleh siapapun join nggak sih? boleh Atau siapapun juga. mulai join aja udah bayar? Enggak ya? Yang WA group ini bisa ya Enggak, semuanya? enggak. Oh, oke. WA group free yang Free, untuk pertemuan offline juga free Oh, gitu. gitu. Heeh. Oke. Jadi seminggu sekali itu saya ada kajian ya dengan ya mama lah Iya, seperti itu. iya. Dan kebanyakan ibu-ibu ya tadi Iya, ya? ibu-ibu Oh, di oke. dekat lingkungan saya seperti itu. Kemudian ya kita belajar bertahap gitu kan. Ternyata ketika kita tahu kondisi akar rumput itu seperti apa, akhirnya menjadi lebih banyak lagi rasa bersyukurnya seperti itu. Kadang-kadang betul seperti dibilang kadang naik kadang turun kondisi kita ya seperti itu. Dan saat kondisi itu lagi di bawah gitu, justru saat seperti itu saya harus ngisi gitu. Justru di saat itu saya harus menyemangati gitu, harus memotivasi gitu kan. Ternyata benar setelah saya ngisi kajian gitu energinya jadi full lagi, jadi penuh lagi. Jadi bukan berarti kalau kita lagi keadaan di bawah itu ya udahlah kayak gitu kan, atau bahkan semakin menjauh, justru jangan gitu. Justru kondisi seperti itu kita harus cepat-cepat balik lagi gitu. Kadang-kadang dapat energi nggak sih positif, maksudnya energi positif untuk kita naik lagi bagi CTMR dari komunitasnya Sangat, gitu. Jadi sangat. tidak hanya CTMR yang selalu mengisi energi positif ya, tapi kebalikannya juga ada ya. Iya, jadi kan kalau kayak gitu kita ketemu case di lapangan langsung seperti itu ya, bagaimana mereka menjalani dinamika kehidupannya seperti apa Iya, gitu iya, kan, iya. persoalan rumah tangga, persoalan finansial gitu, persoalan hubungan sosial gitu. Akhirnya kan kita jadi berpikir lagi bahwa kita ternyata belum berbuat apa-apa loh gitu. Masyarakat kita tuh banyak kondisinya yang seperti ini gitu ya. Jadi Gitu ya. kayak kesehatan mental yang sekarang jadi isu topik utama gitu. Itu benar adanya Benar gitu. adanya ya. Iya, di akar rumput itu sangat banyak banget persoalan-persoalan yang ada di mereka dan mereka tuh nggak tahu harus kemana Banyak gitu. yang seperti itu ya. Banyak banget. Oke. Iya. Dan bagi orang yang tidak tahu secara detail di akar rumput, mungkin termasuk saya juga kali ya, merasa ya sudah kita business as usual, menjalankan kehidupan sehari-hari seperti biasa, padahal bisa jadi berarti saya belum melakukan apa-apa gitu juga ya. Itu introspeksi Iya, buat kita juga betul, ya. Baik ya. Oke, luar biasa. Jadi pembelajaran buat kita juga. Betul. Kemudian akhirnya kan yang tadinya ngerasa down seperti itu ya, jadi rasa bersyukurnya jadi full gitu. Ternyata Iya. di sekitar kita banyak banget kondisi-kondisi yang justru perlu dibantu sama kita Iya. gitu. Yang sudah merasa berguna atau merasa melakukan sesuatu buat masyarakat sekitar juga, kalau kita nyebrang sedikit tadi, sudah melakukan apa terkait Palestina? Iya. Nah, itu kan belum apa-apa Belum gitu ya, bisa apa-apa. lebih luas lagi gitu Iya. ya. Dan itu harus mencari komunitas yang energi positifnya jadi lebih tinggi lagi kan? Iya. Oh, oke. Kalau WA group itu
khusus ibu-ibu atau ada bapak-bapak boleh join juga? Boleh. Boleh join Boleh juga sih. ya. Ini bagi teman-teman yang bilang, nah ujung-ujungnya podcast ini jual training sebetulnya enggak tadi sampai baru join aja sudah bayar enggak tadi free. Jadi betul-betul ingin menginspirasi, berbagi cerita supaya tadi menebarkan energi positif juga. Jadi lebih banyak orang yang positif kan kita lebih bagus juga ya, bisa Iya. saling mempengaruhi dengan energi positif kita gitu ya Bu Betul, Eka karena ya. kita butuh banyak gitu, butuh banyak pengamal magnet rezeki Heeh. gitu kan. Kita masyarakat kita kan berapa ratus juta ya, hampir 280 juta lebih sekarang ya. 280 gitu. Kita yang di komunitas magnet rezeki itu harus bisa nih mewarnai itu gitu. Dan kita masih butuh banyak energi-energi positif dari teman-teman yang sama-sama kita lagi pada belajar ini Iya, ilmu iya, magnet iya. rezeki Iya, seperti iya. itu. Tidak harus ujungnya jadi CTMR Enggak. baru dapat keajaiban, bahkan harus. kayaknya baru dengar satu jurus terus dipraktekkan juga bisa berdampak ya Bu ya. Banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti Iya. itu ya. Oke. Luar biasa Bu Eka. Bu Eka, terakhir nih ke audiens kita, mengulang sedikit yang Ibu sempat sampaikan, saya tanya tadi di depan. Bagi mereka yang ya saya sudah dengerin podcast dari mulai dulu ya, podcast Magnet Rezeki awal tahun kemarin, di bulan Ramadan juga kita 30 hari posting mengenai keajaiban-keajaiban yang di-share. Kemudian jurus-jurusnya apa, termasuk Ustaz Nasrullah juga beberapa kali di sini gitu ya. Bagi mereka yang kok belum dapat gitu ya. Terus apa dong yang harus saya lakukan sekarang di posisi ini, misalkan persoalan belum selesai gitu. Apa yang Bunda sampaikan ke teman-teman viewer kita? Iya, sebenarnya bukan belum dapat ya. Jadi ketika kita proyeksi gitu, Allah tuh udah kasih gitu. Ya artinya kita kikisan dosanya ini harus dikikis lagi Itu, gitu. iya. Balik-balik lagi ke sholat taubat, kemudian juga ditambah energinya dengan vibrasi Al-Quran gitu. Oke. Jadi kalau ada persoalan balik-balik Al-Quran, ada persoalan kembali lagi ke Al-Quran. Kan selama ini kita tidak dekat dengan Al-Quran, jarang seperti itu ya. Jadi kita harus kembalikan solusinya ke sana gitu. oke. Sebenarnya nggak perlu juga nyari ahli terapi atau apapun. Semua persoalan silahkan tanya persoalan apapun gitu. Itu Al-Quran ada jawabannya gitu. Gitu ya. Oke. Luar biasa sekali. Jadi Panas juga berkali-kali bilang dipraktekkan gitu ya. Cari komunitasnya gitu ya, Betul. supaya kita istiqomah ya gitu ya Bu Betul, Eka ya. Jadi istiqomah. jangan lupa teman-teman, nanti di deskripsi kita masukin link WA group ya, komunitasnya Bu Eka ya, Siap. supaya bisa join di sana. Lebih banyak lagi pengamal magnet rezeki, karena keajaiban itu ada bagi yang percaya. yang percaya. Luar biasa. Sampai ketemu di sesi lainnya.